Pemirsa, keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan diperkirakan bak meniupkan angin segar kepada kelompok tertentu yang selama ini dicap radikal. Momen ini juga disebut turut memompa semangat militansi pendukungnya. Bila tak awas, bukan tidak mungkin ancaman perpecahan mengintai bangsa ini. Laporan utama hadir dengan tajuk "Kemenangan Taliban, Angin Segar Kaum Radikal". Afghanistan di bawah Taliban seperti sedang berubah wajah. Taliban kini seakan berniat menampilkan Taliban yang jauh dari kesan angker. Mereka pun berseru akan mengampuni para penentangnya, menghormati hak-hak wanita, hingga ingin menciptakan pemerintahan yang terbuka untuk semua kelompok. Taliban itu punya kepentingan untuk berubah dan memang harus berubah. Dan itu sudah mereka lakukan dan sedang mereka lakukan. Salah satu contoh yang paling krusial dan paling monumental adalah ketika mereka akhirnya menguasai Kabul, tapi bukan dengan cara kekerasan. Janji atau klaim Taliban untuk berubah dan mengedepankan cara-cara damai tentunya menjadi hal yang positif. Meskipun demikian, perlu terus kita cermati perkembangannya. Mengingat perubahan sikap politik Taliban sangat mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu. Slogan-slogan manis Taliban boleh dibilang masih jauh panggang dari api. Tapi mengiringi sepak terjang Taliban, rupa-rupa analisis berseliweran. Di Indonesia, keberhasilan Taliban menguasai Kabul segera dihubung-hubungkan dengan kemungkinan munculnya euforia gerakan radikal maupun kelompok-kelompok militan. Apalagi selama ini gerakan radikal di tanah air kerap dikaitkan dengan Jemaah Islamiyah atau JI. Sedangkan JI sendiri disebut-sebut sebagai kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang dulu dipesut Osama bin Laden yang dikenal dekat dengan Taliban. Itu yang dicemaskan sejumlah pihak. Jadi kalau di Indonesia itu paling tidak ada dua yang besar. Yang satu itu JI dan afiliasinya, dan kemudian JAD dan afiliasinya. JAD itu Jamaah Ansarud Daulah yang mereka itu mendukung ISIS. Nah, kelompok ini menariknya tidak antusias dengan kemenangan Taliban, bahkan terkesan nyinyir gitu. Tapi di kelompok JI ya sangat pro JI, euforianya tampak banget. Pertama, karena mereka itu merasa bahwa ini Taliban sudah berhasil mengusir penjajah. Jadi narasi yang dipakai itu adalah kelompok tertindas yang ingin mempertahankan wilayahnya, mengusir penjajah. Jadi kemudian dia akan menyamakan antara bagaimana kita mengusir Belanda. Kira-kira narasi awalnya begitu. Kekhawatiran tersebut itu didasari pada pemikiran bahwa beberapa mantan teroris di Indonesia itu pernah mendapat pelatihan dan ikut berjuang di Afghanistan. Setelah perang usai, mereka kembali ke Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu kekhawatiran bahwa kemenangan Taliban dapat mempengaruhi atau memicu tumbuhnya gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Tak lama setelah Taliban menguasai Afghanistan, Detasmen Khusus 88 Anti Teror RI berhasil meringkus sejumlah tersangka teroris di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Para tersangka itu diduga terkait jaringan Jemaah Islamiyah. Dikabarkan, sepanjang bulan Agustus ini setidaknya 58 tersangka teroris yang tersebar di 11 provinsi berhasil diamankan aparat anti-teror. Penangkapan ini pun seolah mengisyaratkan euforia gerakan radikal kembali mencuat, atau kemungkinan lain munculnya Islamofobia. Upaya pemberantasan terorisme pada dasarnya terus dilakukan oleh pemerintah tanpa harus menunggu momentum.
Karena ancaman teroris pada dasarnya itu selalu ada. Nah, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk mengejar dan membongkar jaringan teroris di Indonesia. Nah, rangkaian penangkapan yang terjadi akhir-akhir ini juga merupakan bagian dari upaya pemberantasan terorisme yang sudah dimulai sebelum Taliban mendeklarasikan kemenangannya di Afghanistan. Islam rahmatan lil alamin, maka Islam yang seperti apa? Tentu Islam yang aman, damai, sejuk, sejahtera. Jadi jihad itu dalam fatwa MUI hukumnya wajib karena berjuang sungguh-sungguh. Sedangkan teroris itu hukumnya haram karena merusak tatanan kehidupan manusia, extraordinary crime ya. Nah, karena itu maka bagi umat Islam berjuang dengan sungguh-sungguh itu sebuah kewajiban. Untuk apa? Untuk menciptakan tatanan kehidupan yang aman dan damai. Tidak dipungkiri, isu radikalisme maupun terorisme dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan bangsa ini terpecah. Segenap anak bangsa pun dituntut padu, membangun kewaspadaan bersama.